Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Santi Ratnasari dengan nomor daftar ujian 2023215516. Guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, pada kesempatan kali ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi menganalisis jenis-jenis kredit untuk kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2 atau 10 AKL 2 siswa SMKN Negeri 2 Boyolangu dengan model pembelajaran problem-based learning. Permasalahannya yaitu bagaimana memilih produk vintage lending yang aman agar nasabah terhindar dari penipuan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Berikut video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia pada kita semua. Kita diberikan kesehatan, kecerdasan, keluangan waktu, dan juga kalian bisa berpikir dengan kreatif. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang benar-benar positif bagi kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam kelas di pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang akan kita peroleh nanti akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa bersama. Mas ketua kelas, tolong dipimpin untuk anak-anak. Aku dan tempat bisa dipersilakan. Perhatian. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Untuk selanjutnya, Bu Santi akan melihat tingkat kehadiran kalian. Nanti Bu Santi akan absen, akan Bu Santi panggil nama. Yang Bu Santi sebut namanya, tolong angkat tangan, raise hand, dan berbicara hadir, supaya Bu Santi tahu di mana posisi kalian berada. Dan Bu Santi mulai ya. Fajelina, Fatur, Hadir. Lira, Hadir. Malika, Meriani, Hadir. Mevita, Hadir. Nadia, Hadir. Nagita, Hadir. Naisila, Hadir. Nimas Ajeng. Hadir. Terima kasih semua. Hari ini kalian hadir, tingkat kehadiran kalian 100% bisa masuk semua. Tingkat kehadiran kalian merupakan wujud dari tingkat kedisiplinan kalian, juga usaha kalian dalam menghargai waktu. Terima kasih anak-anak ya atas segala upaya kalian dalam usahanya untuk mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah. Kalian dalam keadaan sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalau semua dalam sehat. Nanti kalau tidak sehat itu banyak sekali pengaruhnya kepada kita. Kalau kita sehat, secara otomatis kita akan menjalankan pembelajaran dengan baik, secara nyaman. Kemudian kalian juga akan merasa senang, secara enjoy. Untuk melaksanakan pembelajaran seperti itu, kita juga memerlukan suatu
kesepakatan. Nah, ini sebagai kesepakatan kelas. Masih ingat dengan kesepakatan kelas yang kita buat, anak? Masih. Ada yang bisa mengikuti? Mengawali pembelajaran dengan berdoa. Mengawali pembelajaran dengan doa. Kita sudah melakukan anak-anak. Apalagi kesepakatan kita? Datang atau hadir tepat waktu. Datang atau hadir tepat waktu. Misalnya juga sudah melakukan presensi dan kalian semua, kita semua bisa hadir dan mengikuti tugas pembelajaran hari ini. Ada lagi? Mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, ada lagi? Juga mengkomunikasikan sesuatu antar-antar dalam individu. Ya. Sebelum mengomunikasikan segala sesuatu, kita harus usahakan selalu raise hand dulu sampai kita ditunjuk untuk diberi kesempatan mengungkapkan apa yang akan kita ajukan atau kita menjaga kebersihan kelas. Nanti sudah melihat hari ini kalian sudah bagus sekali, yang tiga juga sudah memperhatikan kebersihan kelasnya, kelas kalian juga sudah bersih karena kebersihan itu sangat sekali menunjang proses pembelajaran kalian. Oke, baju kalian juga dalam kondisi yang bersih, kelas kalian juga bersih, lingkungan kalian bersih, itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Sebelum kita mulai, biasanya kalian tegang sekali. Bagaimana kalau kita melakukan speaking dengan tepuk fokus dan juga yel SMK? Sedia kalian? Sedia. Kita mulai. Kita latihan dulu tepuk fokusnya. Berdiri dulu anak-anak. Tepuk fokus kali ini untuk yang pagi kita tepuk tangan satu kali. Kita tepukkan tangan kita satu kali. Untuk yang siang kita tepukkan 2 kali, kemudian yang sore ada 3 kali, yang malam kita dekatkan tepukan kita, kedua tangan kita, tapi tidak sampai berbunyi. Itu adalah malam. Kalau setiap pesanti nanti memberikan perintah, kalian dengarkan baik-baik dan semuanya tidak ada yang keliru, berarti kalian sudah benar-benar siap dan fokus untuk menerima pembelajaran hari ini. Kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Ternyata masih ada suara, masih percobaan. Sekarang kita coba sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Perhatikan. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, sore, malam. Ya, terima kasih karena sudah bagus sekali. SMK? Bisa. SMK Hebat. SMK N2 Negeri Boyolangu Jaya, jaya, luar biasa. terima kasih, tepuk tangan untuk kalian. Silakan untuk duduk. Baik, sebelum saya dimulai masih ingat kalian atas pembelajaran kita yang telah lalu kemarin atau pembelajaran minggu kemarin anak-anak? Masih. Apa? Ya, Yunita? Pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 21 Ayat 1, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Terima kasih sekali Yunita. Kasih aplaus untuk Yunita nanti. Pendapat lain untuk pembelajaran kita yang lalu? Ya, Mas. Unsur-unsur kredit. 1. Unsur utama kredit, yaitu adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang, atau jasa yang bersedia meminjamkannya kepada pihak lain. Kedua, kepercayaan. Ketiga, kesepakatan. Keempat, jangka waktu. Kelima, resiko. Keenam, balas jasa. Terima kasih anak-anak. Kalian kemarin melakukan pembelajaran juga sama. Untuk hari ini kita menggunakan model problem based learning, di mana kalian memecahkan permasalahan yang bisa disampaikan melalui diskusi. Kalian memecahkan masalah tersebut dan juga melakukan studi literasi, kemudian juga memperoleh sumber belajar lain dari modul yang bisa dibagikan melalui WA group, juga melakukan apa lagi? Selain kajian literasi, apalagi anak-anak?
Ada yang mengingatnya? Yaitu wawancara. Jangan lupa kalian juga kemarin melakukan wawancara untuk lebih kalian yakinkan apakah permasalahan yang Bu Santi berikan kalian mampu untuk memecahkannya. Sama anak-anak, kredit itu dimanapun memang diperlukan, tapi itu benar-benar harus dengan melalui pemikiran yang matang. Tidak semua kita kekurangan dana kemudian tiba-tiba dalam suatu usaha kita mengajukan kredit tanpa memperhatikan banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi benar seperti teman-teman tadi, jadi kita harus paham betul unsur-unsur apa yang ada di dalam kredit, kemudian bagaimana sebenarnya pengertian dari kredit, sehingga kalau kita tahu kalau memang tidak menguntungkan, maksudnya itu tidak perlu kita mengajukan kredit. Jadi prinsip apa, sasarannya itu bagaimana, itu harus benar-benar kita pahami. Untuk pembelajaran kali ini juga nanti kita menggunakan model problem listening. Oke, sama dalam memecahkan permasalahannya. Dalam kredit, tadi yang saya bilang tadi, kita harus benar-benar paham apakah kita benar-benar membutuhkan, apakah itu mampu merubah dari usaha yang kita lakukan. Seperti kata bijak dari Mahatma Gandhi, ya, perubahan itu memang berawal dari kita. Kalau kita berubah, maka perlakuan dunia pun juga akan berubah. Jadi mengawali segala sesuatu itu harus dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan menuntut orang lain untuk berubah, tapi kita tidak mau berubah. Ya, perlu diingat ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah masih menganalisis kredit. Kita nanti akan menganalisis itu bagaimana kredit itu perhitungannya, perhitungan bunganya, kemudian menganalisis apa itu pay letter, menganalisis apa itu vintage lending. Jadi masih dalam menganalisis kredit. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Belum ya? Untuk materi nanti ada di dalam LKPD. Juga nanti sudah bisa di-share di dalam WA group link modul-modul yang bisa kalian akses untuk menambah kalian dalam memecahkan permasalahan yang Bu Santi akan sampaikan nanti. Ya, Bu Santi untuk penilaian itu dimulai dari penilaian sikap, kemudian ada penilaian proses, kemudian juga ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian proses, Bu Santi akan melihat bagaimana kalian dalam mencari sumber pembelajaran. Berapa banyak yang kalian bisa lakukan untuk memecahkan permasalahan melalui sumber-sumber pembelajaran. Kemudian kemampuan kalian dalam menyajikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Ada juga satu lagi yaitu kemampuan komunikasi dalam kelompok. Itu juga bisa dimulai untuk proses. Untuk sikap itu ada 4 poin yang penting. Yang pertama adalah tingkat kedisiplinan kalian, bagaimana tanggung jawab kalian, bagaimana prakarsa kalian, dan juga bagaimana kerjasama kalian dalam kelompok. Untuk penilaian pengetahuan di akhir nanti Bu Santi akan ada kuisis yang harus kalian kerjakan di akhir nanti bagian anak, dan juga ada penugasan. Kalau penugasan itu nanti Bu Santi berikan untuk kalian kerjakan secara mandiri, dikumpulkan mingguan. Itu beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan untuk proses pembelajaran kali ini, penilaian yang akan bisa dilakukan untuk kalian. Dan ada yang ditanyakan, kira-kira paham untuk proses penilaian yang bisa diberikan? Sudah ya, Nak, ya? Kalian harus tetap semangat, menjalin komunikasi, jaringan dengan teman, supaya dalam belajar nanti kalian lebih mudah. Kalian tidak mau berkomunikasi dengan teman terlalu individu, nanti di poin penilaian sikap tidak akan kurang. Kalian harus lebih semangat dalam menjalin jaringan dengan teman, komunikasi dengan baik. Kalian jangan sampai
mengerjakan segala sesuatu terlalu individual, karena yang nanti kerjanya adalah kerja kelompok. Oke, baik, untuk mulainya Bu Santi akan menayankan video pembelajaran. Perhatikan baik-baik pelajaran ini ya nak ya. Video akan Bu Santi putar, perhatikan baik-baik, cermati. Simpulan kelihatannya. Itulah yang terjadi dengan utang dari pinjaman online. Angkanya biasanya relatif kecil, tapi cara menagihnya luar biasa berisik, bahkan jahat. Sudah tak terbilang berita dan cerita korban-korban pinjol yang telah viral. Apapun awal mulanya, akhir ceritanya selalu sama. Bunga membuat utang nyaris mustahil dilunasi, lalu dikejar-kejar dengan menghalalkan segala cara. Fenomena pinjol ilegal adalah gejala kompleks yang merupakan akumulasi banyak hal. Masih adakah jalan keluar untuk memperbaikinya? Apa yang perlu dilakukan otoritas dalam menyikapi praktek pinjol yang serampangan? Inilah kata Najwa, terjerat pinjol. Ancaman debt collector pinjaman online bukan pertama kali terjadi. Tidak hanya para peminjam saja, teror bahkan juga dilakukan pada orang sekitar peminjam. Kondisi saya pun diintimidasi terus gitu. Saya sempat bunuh diri. Setelah kami telusuri, ternyata mereka juga meminjam lebih dari 10 fintech sekali. Dari satu sini termasuk Baik, untuk videonya cukup sekian dari kalian lihat tadi. Kalian tahu bagaimana pinjaman online. Apa sebenarnya pinjaman online itu? Verifikasi dari pinjaman online itu mudahnya, tanpa adanya jaminan, baik itu berupa sertifikat tanah maupun BPKB, mereka tentu saja memberikan pinjaman. Dan kita yang awam itu tidak pernah akan tahu atau melihat berapa besar bunga yang harus kita bayar, sehingga kita memang benar-benar menggunakan dengan aturan atau syarat-syarat dalam pembayaran. Jadi ikatan atau kesepakatan yang terjadi itu benar-benar kita tidak memahaminya. Yang penting kita segera dapat dana. Tapi benarkah hanya alasan karena kita cepat dana, kemudian kita pinjam secara online, kemudian tanpa perhatikan yang lainnya? Nanti akan kita bahas juga. Kemudian juga mengenai pay later anak-anak. Pay later itu sekarang banyak sekali tawarkan. Cicilan barang yang kita ambil barang, kemudian kita mencicilnya secara online juga, itu di mana-mana juga ditawarkan. Tapi perlu diingat, kita melakukan itu juga membagikan data pribadi kita. Apakah benar kita dengan membagikan data pribadi itu, keamanan dari data pribadi kita itu benar-benar terjamin untuk tidak disalahgunakan? Itu juga menjadi pertanyaan kita. Baik, sekarang saya akan belajar lagi video pembelajaran untuk augmented reality. Tolong perhatikan video berikutnya. Yaitu lingkaran-lingkaran diklik, nanti akan muncul narasi-narasi seperti ini. Setelah melalui penambahan dari penayangan video YouTube juga video pembelajaran augmented reality tadi, model pembelajaran Global Learning kali ini adalah bagaimana memilih produk fintech lending yang aman agar nasabah terhindar dari penipuan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, selanjutnya Bu Santi akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan secara kelompok.
saja mulai dari depan, jangan langsung ke tugasnya dulu. LKPD-nya sudah diterima semua? Baik, nanti kalian membacanya dari awal yang runtuh, dari halaman paling depan sendiri, dibaca pelan-pelan, dipahami sampai dengan penugasan, sampai kalian menyelesaikan permasalahan di LKPD itu. Kemudian ingat anak-anak, untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, kalian bisa menggunakan MindMyPaint dengan berbantu Canva. Sekali lagi, kalian bisa menggunakan MindMyPaint berbantu aplikasi Canva. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi kita nanti menggunakan peta konsep kita itu lebih biar menarik, kita sampaikan atau kita gunakan aplikasi berbantu Canva. Biasanya sudah siap untuk presentasi, anak-anak? Baik, siapa yang terlebih dahulu ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian, yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kalian? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang vintage lending. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Yunika Ranasari sebagai moderator dan teman-teman saya Prita Sintia Saharani, saya Sira Banzila, saya Zara Abdullah, saya Zia. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari vintage lending. Vintage lending adalah sebuah tayangan yang memberikan pinjaman bagi kamu yang memerlukan modal dan memfasilitasi kamu untuk mengembangkan bisnis dari pendanaan modal. Vintage lending sendiri berasal dari singkatan Financial Technology. Keuntungan dari vintage lending adalah tidak hanya untuk bisnis. Vintage dapat mendukung berbagai transaksi keuangan pribadi seperti transfer, pembayaran hingga
pinjaman dana. Seluruh transaksi ini dapat diproses dengan cepat, mudah, efisien, nyaman, dan yang paling penting terpercaya. Baik, dari presentasi kami ada yang ditanyakan? Ya, Kak Salma. Perkenalkan, nama saya Meisla Fatimesa. Saya ingin bertanya, apa dasar hukum yang berkaitan dengan vintage lending? Ada lagi? Saya Mariani dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan vintage lending? Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sama mengenai dasar hukum vintage lending. Menurut peraturan vintage lending telah diresmikan oleh Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77 garis miring POJK PK 01 garis miring 2016 mengenai layanan pinjaman pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pay letter, vintage lending, pinjaman online, dan suku bunga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sujino Palasari dari kelompok 3 dan teman-teman saya Reskiana Unia Sabilan, Saya Viola Tristisya Ayu. saya Sujino Muslimias. Saya Zulfina Hadiati. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan jenis suku bunga yang kredit. Yang pertama ada flat rate. Flat rate adalah perhitungan suku bunga yang seseorang bayarkan dalam periode cicilan tertentu. Dalam hal ini, perhitungan ini mengacu pada nilai pokok pinjaman awal dilaksanakan. Yang kedua ada floating rate. Floating rate adalah produk KPR yang tidak ada bunga fix karena sejak awal bunganya sudah langsung floating. Yang ketiga ada sliding rate, adalah metode perhitungan bunga yang dilakukan secara berbeda antara satu periode dengan periode yang lainnya. Dasar perhitungan sliding rate adalah dari nilai sisa pokok hutang. Dari materi yang kami sampaikan, apakah teman-teman mau bertanya? Silakan bertanya. Saya Fajrina dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara membayar tagihan pay letter? Ada yang ditanyakan lagi? Ya, memang. Saya Magita Sarabina ingin bertanya, apa saja jenis vintage lending itu? Saya Viola Justisya Ayu ingin menjawab pertanyaan dari Fadelina kelompok 4. Bagaimana cara membayar tagihan pay letter? Yang pertama, buka aplikasi layanan pay letter pilihan kamu. Kedua, lihat jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Yang ketiga, masuk pada menu bayar dan pilih metode pembayaran yang kamu inginkan. Yang keempat, masukkan jumlah tagihan yang harus kamu bayarkan. Yang kelima, lakukan pembayaran dengan metode yang kamu pilih sebelumnya. Yang keenam, tunggu konfirmasi bahwa pembayaran kamu telah berhasil. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua kelompok sudah menyajikan hasil dari diskusi dan kerja kelompok kalian. Bagaimana anak-anak setelah kalian melakukan proses pembelajaran hari ini? Ada ingin yang kalian sampaikan perasaan kalian? Ya? Hari ini rekan saya mengikuti pembelajaran senang sekali, Bu. Kedepannya saya bisa menginformasikan mengenai kredit, baik itu melalui dengan data langsung ke pemberi kredit, vintage lending maupun pay letter. Yang penting kita tahu prosedurnya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, saya senang sekali pembelajaran hari ini karena saya semakin bisa mengetahui tentang usul dan bayar. Ini? Saya senang, Bu, belajar untuk berkomunikasi dan melakukan kolaborasi dengan baik
ketika diskusi dan presentasi di sana. Ya, terima kasih Eni. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Saya melakukan browsing melalui web official OJK dan BI dan melakukan kajian literatur, diskusi bersama kelompok kami dan melakukan presentasi di depan. Itu pengalaman yang sangat mengasihkan. Terima kasih. Terima kasih. Pada dasarnya semua hari ini merasa senang, anak-anak? Dari yang sudah kita rasakan, sekarang kita akan beralih ke kesimpulan dari pembelajaran yang kita lakukan melalui diskusi, kemudian kita saling sharing dan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Dan sekian untuk membuat kesimpulan kita untuk hari ini, pembelajaran kita. Ya, Salwa. Dari pembelajaran tadi, saya mengetahui bahwa metode pembebanan bunga ada 3. Yang pertama adalah metode flat rate atau pembebanan bunga tetap setiap bulan dari jumlah pinjaman, demikian pula dengan pokoknya. Yang kedua ada metode switching rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga bunga tiap bulan menurun seiring menurunnya pokok pinjaman. Yang terakhir ada metode floating rate, yaitu menetapkan besar kecilnya bunga dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang. Terima kasih. Ada lagi yang akan buat kesimpulan? Iya, Nadia, silakan. Ada komponen-komponen yang menentukan bunga kredit. 1. Total biaya dana. 2. Laba yang diharapkan. 3. Cadangan resiko kredit macet. 4. Biaya operasi. 5. pajak. Terima kasih. Dari yang kalian sampaikan kesimpulan-kesimpulan itu adalah benar semua. Memang kita harus benar hati-hati dalam melakukan peminjaman kredit. Yang paling utama, seperti yang dari kesimpulannya Nimas tadi, kita kalau mau dalam melakukan pengajuan kredit harus kita benar-benar jelas apakah bank atau lembaga yang menyalurkan tersebut terdaftar dalam OJK. Jadi harus legal. Perlu diperhatikan sekali. Juga untuk perhitungan bunga, kita juga harus tahu metode apa yang digunakan. Apakah itu flat rate, ada sliding rate, atau floating rate. Kita harus benar-benar jelas. Jadi kesepakatan apa yang harus ada dalam perjanjian kredit harus kita teliti dengan sangat jeli. Jangan sampai kita terjebak, kemudian kita tidak bisa mengembalikan pinjaman kita. Harus kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Sekali lagi harus diperhatikan untuk kemampuan kita untuk mengembalikan dan kebutuhan. Jangan kita selalu tergiur dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan pasti akan selalu kurang. Tapi kita harus benar-benar mampu memanage apakah memang perlu kita mengajukan kredit untuk membawa perubahan pada usaha kita atau tidak. Paham anak-anak? Terima kasih. Sebelum Santi akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tolong semuanya dirapikan, buku ditutup, semuanya masuk ke dalam tas. Kita akan mengadakan kuisis. Waktu kalian mengerjakan adalah 5 menit, ada 10 soal yang ada di situ, dikerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama dengan temannya, harus jujur. Bisa dimulai dari sekarang? Siap? Siap, baik, bisa dikerjakan. Mengerjakannya, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya masih ada satu lagi yang perlu bisa disampaikan dari tugas, yaitu yang ada 5 IC. 5
IC yang kalian kerjakan di buku kalian masing-masing dikumpulkan untuk pembelajaran atau pertemuan kita berikutnya. Ada yang tanyakan? Tugasnya sudah bisa di-share di grup WA kalian. Itu bisa diamati, dicermati, dan segera dikerjakan. Kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi, ada yang tanyakan? Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita akan berdoa bersama. Mas, silakan sekolah untuk memimpin doa. Perhatian. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Semuanya, sekali lagi terima kasih. Kalian bisa melanjutkan ke mata pembelajaran atau jam berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.